Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, program khusus Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung Bujang Kampung kali ini yang ke-52 di Kampung Teluk Rimba, Kecamatan Kotogasip. Program pemerintah Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan langsung bagi masyarakat di kampung-kampung ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dari pemerintah Kabupaten Siak, seperti pelayanan administrasi kependudukan, sosial, kesehatan, UMKM, dan lain sebagainya. Pada kegiatan Bujang Kampung ini diawali apel pagi bersama yang dipimpin langsung Bupati Siak Alfedri. Dihadiri Wakil Bupati Siak, Asisten, Wakil Ketua 1 DPRD Siak, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Siak, UPIKA Kecamatan Kotogasip, penghulu sekecamatan Kotogasip, dan tokoh masyarakat. Apel pagi bersama ini berlangsung di halaman Gedung Serbaguna Kampung Teluk Rimba. Dalam amanatnya, Bupati Siak Alfedri menyampaikan bahwa kegiatan Bujang Kampung ini untuk memberikan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah Kabupaten Siak, seperti pelayanan administrasi kependudukan. Memang kalau Bujang Kampung tuh naik sepeda motor. Jadi tadi kami naik sepeda motor, walaupun tidak dari Siak, karena kata Pak Camat berangkatnya dari Buatan bersama-sama. Kita dari Buatan ke sini, ya tentu dengan diawali kegiatan Bujang Kampung ini adalah apel pagi bersama. Karena Bujang Kampung itu kan Bupati dan Wakil Bupati kerja dan berkantor di kampung. Ya, kalau berkantor diawali, kalau pegawai Pemda ini, PNS ini kalau setiap pagi itu apel pagi. Nah, makanya hari ini kita awali dah apel pagi. Namun tentunya ini apel pagi hari ini apel pagi istimewa. Saya rasa semenjak adanya Kampung Teluk Rimba tak ada selengkap ini apel pagi. Nah, tentu ini adalah menandakan kebersamaan kita. Hari ini kita bersilaturahim. Bagi kami penting silaturahim. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bujang Kampung ini sudah kita lakukan 52 kali. Berarti sudah 52 kampung. Jadi setiap hari Jumat, Bupati, Wakil Bupati, dan dinas yang khusus pelayanan itu berkantornya di desa, di kampung. Jadi kalau nak cari Bupati, Wakil Bupati di Siak setiap Jumat tak ada. Nah tentu Bapak sekalian, Bujang Kampung ini adalah komitmen kami dengan Pak Wakil Bupati. Didukung oleh DPRD dan Dewan dan beberapa dinas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan prima, lebih memuaskan masyarakat. Jadi maka segala ikhtiar harus yang bisa kita lakukan kita laksanakan. Salah satunya adalah dengan mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Makanya Bujang Kampung ini kita hadirkan. Dan ini inovasi terobosan yang kita buat di Kabupaten Siak. Mungkin di Riau kita ada. Di Sumatera mungkin tak ada, saya Allah malam tak tahu di Jawa ada tidak. Ya, tapi kalau di Sumatera sepengetahuan kami belum. Nah kemarin dari rakor Dinas Kependudukan Provinsi Riau, dan dengan Bujang Kampung ini hikmahnya salah satunya ya mendekat pelayanan yang tak pernah selama ini buat KTP. Saya berapa orang menemui, mungkin di angka 10 sudah nih. Ya, di atas 50 tahun tak pernah buat KTP, sekarang buat KTP. Ada KTP zaman saya atau kakak zaman saya camat dulu, saya teken mana Sungai Mandau itu dulu kan Sungai Mandau termasuk Minas, ya. Nah itu masih warna merah, baru dirubah dengan adanya Bujang Kampung baru, ya di apalagi akte kelahiran. Nah terkhusus adalah kartu identitas anak. Dengan ada Bujang Kampung ini kita hadir di desa, ini kan ada sudah dipersiapkan dinas kependudukan, ada dilayani di kampung. Maka untuk rakor kemarin itu yang paling tinggi progres kartu identitas anak itu adalah Kabupaten Siak. Maka ditanya oleh kabupaten lain, ya tepuk tangan Pak Dinas Kependudukan Kabupaten Siak. Ditanya kok bisa nih? Ya karena kami diajak Pak Bupati setiap Jumat berkantor di desa, kami laksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah kalau gitu kami beritahu juga Pak Bupati kami, ya terserahlah, sanggup Pak Bupati kalian dulu deh. Setiap Jumat berkantor di desa. Nah, artinya itulah upaya kita untuk mendekatkan pelayanan.
Dan itu juga amanah ya dari komitmen kami Pak Wakil Bupati, janji politik kami dengan Pak Wakil Bupati, maka itu sudah dituangkan juga dalam Perda RPJMD yang sudah disetujui oleh DPRD. Misi yang pertamanya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui e-government, electronic government, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik, insya Allah dengan manajemen pemerintahan yang baik akan terpancar pelayanan-pelayanan yang baik pada masyarakat. Dengan itu pula semakin muncul spirit yang bersama untuk kita melaksanakan pembangunan yang terbaik sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera. Pada kesempatan ini, Bupati Siak juga sekaligus menandatangani batas wilayah kampung, penyerahan kartu BPJS, KTP, Kartu Indonesia Anak, dan penyerahan bibit tanaman. Usai pelaksanaan apel pagi bersama, dilanjutkan ngopi dan bincang-bincang bersama pemerintah Kabupaten Siak untuk mendengar aspirasi masyarakat kampung dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ngopi dan bincang-bincang pada kegiatan Bujang Kampung di Kampung Teluk Rimba, Kecamatan Kotogasip yang berlangsung di Gedung Serbaguna ini dihadiri Wakil Bupati Siak, Wakil Ketua 1 DPRD Siak, Asisten dan Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Siak. Acara ini bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat kampung dan diikuti penghulu sekecamatan Kotogasip, Bapekam LPMK, RKRT, tokoh masyarakat sekampung Teluk Rimba. Wakil Bupati Siak Husni Merza pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Siak untuk kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang, dan pentingnya peran serta dukungan masyarakat untuk mencapai kemajuan Kabupaten Siak lebih baik. Nah, maka tadi Pak Bupati sampaikan juga macam mana kampung-kampung ini juga bisa ikut serta. Jadi semakin banyak duit yang kita terima, penerimaan pendapatan daerah atau penerimaan daerah itu, maka semakin banyak pula yang bisa kita buat untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat terkait dengan pembangunan di daerah. Tak jalan kan itu, tak fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Nah, salah satu sumber penerimaan itu adalah PBB P2, PBB Perkotaan dan Pedesaan. Semalam kami lapor dengan Menteri ATR/BPN dan Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pak Hadi Jenderal Purnawirawan mantan Panglima Hadi Cahyanto. Nah, BPN itu ditargetkan oleh Pak Jokowi, saya lupa tahun berapa, bahwa seluruh tanah di Indonesia itu, Pak Jokowi sekalian, itu sudah tahu siapa tuannya, siapa pemiliknya. Sejengkal pun tanah di Indonesia ini tahu ini siapa pemiliknya. Jadi ketika kita tegak di situ nanti, lapor ke Pak, saya tegak di mana nih? Di kok tegak di tanah orang ini. Tahu? Tahun berapa targetnya Pak? Ingat Pak? 2025. Artinya seluruh tanah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke nanti sudah diketahui siapa yang sudah terregister. Ini tanah Indonesia, perusahaan kah, pemerintah kah, swasta kah, perorangan kah, badan hukum kah, badan usaha kah, sudah tahu. Nah, itu targetnya. Baru 5 tahun berikutnya ditargetkan tersertifikasi semua. Tersertifikasi semua. Kita ini siapnya sih banyak masalah. Kemarin saya lapor sehari sebelumnya di Wakil Bupati, kita mengusulkan ada daerah yang kita termasuk kawasan kita itu
113.000 hektar yang kita usulkan kepada pemerintah pusat untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Apakah itu pemukiman, lahan garapan, dan lain sebagainya. Nah, bertahap alhamdulillah tahun ini kita dapat 501 km persegi atau sekitar 1.600 hektar. Nah, itu berbagai tempat kita tahu. Purba apakah ada tidak? Tentu Purba tak ada hutan. Kalau bisa, kenapa Pak Presiden itu mengarahkan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota supaya masyarakat miskin ekstrim ini nol, tak ada lagi di tahun 2024. Apa caranya bergerak? Karena kabupaten ini ada desa-desa yang mungkin banyak masyarakat miskinnya dan dana yang terbatas, maka kabupaten akan bantu di situ. Tapi kalau macam Purba memungkinkan 6 KK ini 6 KK satu jauh-jauh, beda dusun. Ada sebuah sana juga. Nah ini perlu dipikirkan bagaimana diberdayakan supaya mereka ada usaha, dengan usaha tersebut mereka bisa menambah pendapatan. Nah ini kan masyarakat miskin ekstrim juga Pak Ibu sekalian, ini yang kategori yang mereka hanya mampu mengeluarkan, hanya punya duit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tak lebih daripada 12.700 per hari per orang. Kan itu kategorinya. Ini Pak Wanya, tak lebih dari 12.700. Kalau kita nak genapkan 13.000. Jadi kalau ada masyarakat di kita ini per orang per hari hanya mampu mengeluarkan biaya belanja untuk segala sesuatunya, baik makan dan lain sebagainya, tak lebih daripada 13.000, berarti masuk ke dalam kategori miskin masuk. Mari saya pikir 12.000, banyak kepala Bapeda koreksi saya 12.700 berarti maksimal 13.000. Atau lebih dari 13.000 atau 12.700, itu masuk dalam kategori miskin asli. Dan itu wajib kita bantu. Wajib kita bantu. Maka ini salah satu. Maka saya bilang dalam musyawarah saya selalu sampaikan Bapak dan Ibu sekalian di saya hadir di Sabau, Mempura dan di Sungai Mandau. Tolong bagaimana kita pemerintah ini bisa hadir untuk merubah kondisi hidup masyarakat. Maka kalau ada arahan seperti yang 6 KK ini, coba dicek rumahnya layak. Nah kalau tak layak kita usulkan secara bertahap, nanti kita akan bantu bagaimana rumahnya bisa dijadikan rumahnya layak. Kalau tak ada pekerjaan, nah ini kita berdayakan dengan dana desa apa dia mampu. Kalau dia memang ahlinya nelayan, kita bantu peralatan untuk dia bagaimana pendapatan dari hasil nelayan tangkap itu bisa lebih maksimal, lebih banyak sehingga bisa merubah. Kalau dia punya anak yang kelas 3 SMA hari sekarang, yang insya tamat tahun ini, Pemda beri peluang dia untuk bisa kuliah dengan beasiswa full dari Pemda. Nah, kuliah mana? Nah, kuliah Pekanbaru, nah, kuliah di Siak, silakan. Pemda akan kasih beasiswa. Nah, kalau tak tahan jauh-jauh, Siak aja. Bisa bolak-balik atau kos di Siak aja. Kalau agak jauh mungkin bisa sampai Pekanbaru atau bisa ke Jawa. Tergantung lah. Nah, yang mana yang diminati. Nah itu Pak ya, itu kait dengan miskin kenapa? Iman ini juga salah satu yang diamanahkan Pak Bupati untuk bagaimana. Nah data yang Bapak muskamkan kemarin itu akan dieskakan Pak Bupati untuk menentukan berapa jumlah pasti masyarakat ekstrim yang ada di Kabupaten Siak, dan berdasarkan data tersebut kita dari kabupaten bahkan dari provinsi juga kita akan tuntut nanti pusat juga bagaimana ini kita proyek sama kita gotong royong untuk menyelesaikan. Supaya di 2024 nanti tak satu pun lagi dari masyarakat ini masih memiliki pendapatan atau pengeluaran dia hanya mampu tak lebih daripada Rp13.000 per hari per orang. Macam mana ini kita tingkatkan? Lain ceritanya kalau memang mereka sudah memang tak bisa diberdayakan, disuruh kerja mungkin tak bisa kerja karena dah tua, tinggal sebatang kara, istri dah tak ada, anak jauh, mungkin anak tak peduli, atau dia cacat disabilitas. Nah kalau itu kondisinya mau tidak mau pemerintah akan terus subsidi dia. Nah, melalui dinas sosial kita juga ada anggaran itu, kemudian juga bagaimana juga di Basnas juga nanti kalau masih fakir miskin juga akan bantu ke arah situ supaya mereka tetap memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup misalnya. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, 3 pesan Pak Jokowi ketika mengumpulkan gubernur dan bupati wali kota Indonesia. Pertama masalah inflasi, supaya keberhasilan masyarakat Indonesia untuk
keluar dari pandemi COVID-19 itu kita jadikan sebagai contoh, kita jadikan sebagai dasar pedoman bagi kita. Kalau pandemi COVID-19 saja kita bisa atasi, kenapa inflasi tidak? Maka perlu kebersamaan, perlu kesadaran kita masing-masing untuk kita menjaga. Nah, kalau kita tanam di teras rumah kita, di halaman rumah kita, mudah-mudahan kita bisa mengurangkan. Ini kan kalau hukum pasar Pak, semakin banyak orang ke pasar, tapi yang dijual di pasar tak banyak, maka akan naik harga. Itu hukum. Itu hukum ekonomi seperti itu. Maka bagaimana caranya supaya kita kendalikan harga ini? Tidak kita hanya bergantung kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur kita. Itulah caranya. Nah, karena yang pemicu inflasi salah satu bawang merah, cabai merah, itu tadi makanya kita kasih bibit cabai merah tadi, cabai panjang merah, cabai merah, supaya bisa ditanam di pekarangan rumah atau di tanah-tanah kelompok tani atau kelompok lingkungan tanah. Nah, yang kedua masalah miskin. Ini saya bicara di sini ini bukan berarti Pak Camat ini hanya untuk kita, tapi ini saya bicara untuk seluruh kecamatan dan seluruh kampung yang ada di Kabupaten Siak. Nah, yang ketiga itu adalah masalah stunting. Nah, macam mana tidak ada lagi nanti ke depan anak-anak kita di stunting. Wakil Ketua 1 DPRD Siak Fairuz menyampaikan apresiasi dan dukungan pemerintah Kabupaten Siak dengan adanya kegiatan Bujang Kampung yang dapat langsung melihat suasana kampung serta permasalahan yang ada di kampung-kampung. Tentunya nanti bersama DPRD dapat bersinergi dalam pembangunan Kabupaten Siak lebih maju. Yang tak banyak mungkin saya sampaikan bahwa selaku anggota DPRD tentu saya saban hari kalau ada di Kabupaten Siak ini keliling terus di setiap kampung, termasuklah kampung Teluk Rimba. Nah, yang terpenting bagi kami yang selalu masyarakat gaungkan itu adalah infrastruktur. Nah, kita juga harus paham ya dengan kondisi keuangan APBD kita. Jadi tak mungkin ya, seluruh kampung bisa serta-merta ditangani oleh pemerintah dengan keterbatasan APBD kita. Tapi tentu ada skala prioritas. Tadi kita sudah lewat. Saya terima kasih juga dibawa pakai motor ya, sehingga kita juga merasakan seperti masyarakat rasakan. Dalam mobil kan mungkin tak terlalu lah. Tapi dengan kita Pak Bupati, Pak Wabuk, kita semua pakai motor, kita jadi merasakan ya bagaimana anak-anak kita saban hari sekolah di SMU Buatan dari Teluk Rimba, dari Buatan 1 ya. Mereka tiap hari ketika hujan mereka kena lumpur dan ketika panas mereka kena kering. Jadi tentunya untuk membuat masyarakat anak-anak kita cerdas, kalau dia tidak nyaman lagi belajar, tentu anak-anak kita tidak akan cerdas karena masuk lokal bajunya sudah debu dan segala macam, berkipas gitu. Tambah lagi sekolahnya panas. Jadi tentu ini dalam rangka bagaimana kita anak-anak kita juga belajar. Jadi itu nampak saya menjadi prioritas sesuai dengan Pak Bupati kan menyambung jalan antar kampung-kampung. Nah, ini tentu yang tukang cari uang ada di sini Pak Budi. Jadi untuk tahun depan ini coba kita prioritaskan. Tadi saya sudah sampaikan juga Pak Wabuk sama KPU. Kalau base service-nya belum ada, saya bilang Pak KPU tolong diapa dulu lah subscribe supaya anak kita. Tadi KPU sudah oke. Masyarakat Kampung Teluk Rimba, Koto Gasip juga diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang ada di kampung dan dijawab langsung oleh Kepala Daerah maupun Kepala OPD pemerintah Kabupaten Siak terkait. Masalah jalan, sebenarnya masalah ekonomi kata Pak Bupati tadi sebenarnya kan. Tapi kami tak kalah pentingnya jalan. Kalau jalannya nggak bagus, tentu ekonomi kan nggak akan jalan. Apa yang disampaikan Pak Kepala Dusun kami tadi. Kalau kondisi jalan yang disampaikan antar Kecamatan Sukamando dengan Koto Gasip itu memang dilalui anak SMP dan SMA. Apa yang disampaikan anak yang pernah tak sampai ke sekolah karena jatuh di jalan, melalui jalan itu. Tapi kami punya fotonya Pak. Ada fotonya saya bawa.
kalau Bapak memang butuh melihatnya, kami kasih. Tadi udah mau perbaiki, cuma memang menunggu cuaca. Karena kalau dalam kondisi sekarang sama macam Semarang, saya Sungai Mandau, itu ada jalan akses menuju 3 desa yang ada di atas itu, Cabubai, Bubut, Ciputung, dan Baru Bukal Parah itu belum bisa diperbaiki, Pak. Karena kalau kita perbaiki tanggung-tanggung, itu nggak bisa. Makanya kalau itu kondisinya harus dinaikkan, tinggikan dulu jalannya, baru biar berikutnya kita rencanakan untuk pengaspalan. Itu yang yang tadi terkait itu tadi. Jaringan listrik ini nanti diapain Pak Camat? Diusulkan aja supaya direkod nanti di kabupaten, kita koordinasi dengan pihak PLN ekonomian. Kemudian Pak Wiono hampir sama tadi. Nah, jalan sterilisasi Pak, sebetulnya jalan sterilisasi tak cocok untuk mobil sawit Pak. Macam mana pun sterilisasi itu hanya untuk sepeda motor, dan sebetulnya mobil pun tengok-tengok mobilnya Pak. Kalau mobil sawit sama sekali tak bisa. Justru, nah ini memang kondisi di banyak daerah kita seperti ini Pak. Jadi memang penataan kebun kita ini tidak sesuai nih. Jadi kalau saya hanya membandingkan mungkin di daerah kita. Kalau di daerah kita ini kan bila kita nak bangun kebun, kita bangun, kita tak fikir jalan masuk kebun itu. Bagaimana kita nak buku, kita tak fikir kan. Itu urusan orang lah, urusan pemerintah kan. Pada kesempatan ini di Kampung Teluk Rimba, Koto Gasip, Wakil Bupati Siak Husni Merza meninjau langsung fasilitas rumah desa sehat atau posyandu dan berdialog langsung bersama masyarakat. Tidak hanya itu, Wakil Bupati Siak juga meninjau fasilitas sekolah SD Negeri 12 Teluk Rimba, serta menempelkan stiker bantuan sosial PKH ke rumah masyarakat dan memberikan bantuan alat kursi roda bekerja sama dengan Basnas Siak. Wakil Bupati Siak juga melaksanakan sholat Jumat bersama masyarakat dan menyerahkan bantuan di Masjid Nurul Iman Teluk Rimba. Ya pemirsa Siak Televisi, demikian seluruh rangkaian kegiatan program Bujang Kampung di Kampung Teluk Rimba, Kecamatan Koto Gasip. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.